Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang materi wakaf dalam mata kuliah Fikih Manajemen Wakaf di Indonesia. Untuk topik pembahasan pada kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu mengenai pengertian wakaf, kemudian dasar hukum wakaf, kemudian wakif, mauquf alaih, dan yang terakhir yaitu peluang wakaf dalam masyarakat. Mayoritas ahli fikih merumuskan pengertian wakaf menurut syara' ialah sebagai berikut, yaitu habsul mal yumkinul intifa' bih ma'al baqa'i 'ainihi biqat'i tasyaruf fi raqabatihi 'alal musyarrif mubah mawjud, yang artinya penahanan atau pencegahan harta yang mungkin dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya, disalurkan kepada yang mubah, tidak terlarang dan ada. Dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia sendiri disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Selanjutnya, yaitu definisi wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang ketentuan umum yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan. Nah, selanjutnya dasar hukum wakaf. Terdapat beberapa landasan hukum mengenai wakaf yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Meskipun di dalamnya tidak secara tegas menggunakan kata wakaf, namun dalam hal ini juga mampu menjadi rujukan sebagai landasan hukum wakaf. Yang mana salah satunya terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 92 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Ya, artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Kemudian dapat lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Kemudian terdapat lagi dalam Surat Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi,
ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Shadaqallahul adzim. Kemudian dasar hukum wakaf atau landasan hukum wakaf juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu yang pertama dari Abu Hurairah, yaitu an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah illa min sadaqah jariyah aw 'amalun yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam atau manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu dari hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, itu an Ibnu Umar qala Umar lin Nabi sallallahu alaihi wasallam innal mi'ata sahmil lati li bi Khaybar lam usib ma la qat wajibu ilayya minha qad aradtu an tasaddaqu biha faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahbis wa aslih wa sabil thamarataha. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mempunyai saham atau tanah kebun di Khaybar. Belum pernah saya dapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu. Saya bermaksud menyedekahkannya. Kemudian Nabi SAW berkata, tahanlah pokoknya dan alirkan atau sedekahkanlah hasilnya. Hadis riwayat Al-Nasa'i dan Ibnu Majah. Baik, sekarang kita akan membahas tentang wakif. Nah, wakif adalah seseorang atau badan hukum yang mewakafkan hartanya atau benda miliknya. Seperti itu. Jadi pengertian wakif adalah seseorang atau badan hukum yang mewakafkan hartanya atau benda yang ia miliki. Nah, syarat-syarat wakif diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah pewakaf adalah orang yang merdeka. Dia bukanlah seorang budak dan pemilik barang wakaf tersebut. Oleh karena itu, wakaf budak hukumnya tidak sah, sebab dia tidak mempunyai kepemilikan. Juga tidak sah wakaf harta milik orang lain. Wakaf juga tidak sah jika cara mendapatkan harta tersebut dengan cara yang pasif. Kemudian, hendaklah si pewakaf orang yang berakal, sehingga wakaf orang yang gila, idiot, atau orang yang terganggu akalnya karena sakit atau sudah lanjut usia dianggap tidak sah, sebab mereka bukanlah orang-orang yang sehat akalnya, seperti itu. Kemudian, hendaknya si pewakaf orang yang baligh. Oleh karena itu, wakaf anak kecil tidak sah, baik dia sudah tamyiz atau belum, karena balik adalah indikasi kesempurnaan akal, seperti itu. Kemudian, hendaklah si pewakaf orang yang dewasa, bukan orang yang terhalang karena pander, pailit, lalai, walaupun ada walinya, sebagaimana pengelolaan harta lainnya. Maka wakaf tidak sah dari orang yang pander, pailit, atau lalai menurut mayoritas ulama. Kalangan Hanafi mengatakan bahwa tidak berguna wakaf orang yang utang lagi pander, kecuali diperbolehkan oleh orang yang mengutanginya. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang pendapat Hanafiyah mengenai wakaf orang yang berutang. Nah, kalangan Hanafiyah merinci wakaf
orang yang berutang adalah sebagai berikut, yaitu jika hutangnya tidak menghabiskan semua harta yang ia miliki dan dia mewakafkan kelebihan dari pembayaran hutangnya, maka wakafnya dianggap sah karena tidak ada benturan dengan hak orang-orang yang telah menghutanginya tadi. Kemudian jika utang itu menghabiskan seluruh uangnya atau seluruh harta yang ia miliki, maka keberlangsungan wakaf tergantung izin orang-orang yang mengutanginya tadi. Baik orang yang berutang itu masuk kategori orang yang terlarang mengelola harta atau tidak. Dan baik dalam keadaan sakit keras atau dalam keadaan sehat, seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wakaf orang yang sakit keras atau sakit yang menyebabkan mati. Mengenai wakaf orang yang sakit keras, semua pendapat mazhab sepakat melarang pengelolaan orang sakit keras, yaitu dalam bersedekah yang lebih dari sepertiga harta peninggalannya. Hal ini demi menjaga hak ahli waris ketika dia tidak mempunyai hutang. Oleh karena itu, amal-amalnya baik berupa wakaf, sedekah, tabaruk, hibah, wasiat yang lebih dari sepertiga harta yang ia miliki, maka dianggap tidak sah. Hal ini demi menjaga hak ahli warisnya dalam peninggalan orang yang meninggal tadi, seperti itu. Kemudian, wakaf orang yang kafir. Bagaimana sih wakaf orang yang kafir itu? Nah, kalangan Syafi'iyah memperbolehkan kalangan wakaf orang kafir meskipun untuk masjid dan sedekah-sedekahnya mendapat pahala di dunia. Namun, dia tidak mendapatkan bagian pahala di akhirat. Hal ini karena hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Anas bin Malik. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menzalimi orang mukmin. Di dunia dia diberi kebaikan dan dibalas dengan kebaikan pula di akhirat. Sedangkan orang kafir, mereka diberi rezeki karena kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di dunia. Sampai ketika di akhirat, tidak ada kebaikan yang dibalas untuknya. Jadi menurut kalangan Syafi'iyah di sini, orang kafir itu boleh untuk melakukan wakaf atau bersedekah dalam bentuk lainnya. Namun, dia tidak mendapatkan bagian pahala di akhirat karena pahala dari kebaikannya itu sudah diberikan saat di dunia, seperti itu. Kemudian, bagaimana wakaf orang yang terpaksa? Jadi dia seperti orang yang sedang terpaksa wakafnya atau dipaksa oleh orang lain, seperti itu. Nah, dalam hal ini kalangan Syafi'i, Maliki, dan Hambali mensyaratkan orang yang wakaf hendaklah dia bebas. Oleh karena itu, wakaf orang yang terpaksa dianggap tidak sah, sebab ucapannya tidak sah. Karena dia bukanlah orang yang bebas, karena wakafnya tersebut dalam keadaan terpaksa, seperti itu. Kemudian wakaf orang yang buta. Nah, wakaf orang yang buta di sini dianggap sah. Kenapa? Karena wakaf tidak disyaratkan melihat. Oleh karena itu, wakaf orang buta hukumnya sah karena ucapannya juga sah. Selanjutnya kita akan membahas tentang mauquf alaih. Nah, mauquf alaih adalah tujuan wakaf atau peruntukan wakaf. Jadi mauquf alaih itu tujuan wakaf kita itu kemana, seperti itu. Nah, mazhab Hanafi mensyaratkan agar mauquf alaih atau yang diberi wakaf ditunjukkan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya, maka wakaf dianggap tidak sah. Karena kenapa? Karena itu sah wakaf orang Islam kepada semua syiar Islam dan pihak kebajikan seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan, dan sekolah. Namun, mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar mauquf alaih adalah ibadah menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan dari si wakif. Secara khusus, ahli fikih dari mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah
membagi tempat penyaluran wakaf kepada dua bagian, yaitu yang pertama orang tertentu atau baik satu orang atau jamaah tertentu, kemudian yang kedua tidak tertentu. Nah, kepada orang yang tertentu atau satu orang atau jemaah tertentu ini terdiri dari 3, yaitu pertama wakaf kepada diri sendiri. Nah, wakaf kepada diri sendiri di sini ada 2 pendapat mengenai hukum wakif berwakaf kepada dirinya sendiri. Jadi yang pertama ada pendapat dari Abu Yusuf, Ibnu Abi Lail, Ibnu Syubramah, dan sebagian ahli mazhab Syafi'i dan Hambali yang memperbolehkan wakif mewakafkan sebagian atau seluruh wakafnya kepada dirinya sendiri. Nah, kedua yaitu pendapat dari Muhammad, kemudian mazhab Maliki, dan mayoritas dari mazhab Syafi'i dan Hambali yang mana tidak memperbolehkan wakaf kepada diri sendiri. Kemudian yaitu yang kedua wakaf kepada muslim atau muslimat. Dan yang ketiga, wakaf kepada non-muslim tertentu atau kelompok tertentu, yaitu kepada kafir zimmi dari muslim atau muslimat. Nah, Imam Nawawi mengatakan hukumnya sah wakaf kepada kafir zimmi tertentu, baik dari muslim maupun dari kafir zimmi juga. Dalilnya ialah karena kafir zimmi secara umum dapat memiliki harta yang diwakafkan kepadanya pada saat pemberian wakaf, seperti itu. Nah, yang sekarang yaitu wakaf kepada yang tidak tertentu. Nah, wakaf yang tidak kepada yang tidak tertentu di sini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama wakaf umum yang mengandung unsur maksiat, dan yang kedua yaitu wakaf umum yang tidak mengandung unsur maksiat. Sedangkan bila dimaksud dengan mauquf alaih adalah nazir atau pengelola harta wakaf, maka menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazir terdiri dari perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Kemudian, apabila yang dimaksud dengan mauquf alaih itu orang atau orang-orang yang diberi harta wakaf, maka dalam hal ini ada 2 macam, yaitu yang pertama wakaf ahli atau wakaf zurri, disebut juga wakaf khusus, yaitu wakaf yang sejak semula ditentukan kepada pribadi tertentu atau sejumlah orang tertentu, sekalipun pada akhirnya untuk kemaslahatan dan kepentingan umum, karena apabila penerima wakaf telah wafat, harta wakaf itu tidak dapat diwarisi oleh ahli waris yang menerima wakaf. Kemudian yang kedua yaitu wakaf ghairi, yaitu wakaf yang ditunjukkan peruntukannya sejak semula ditunjukkan untuk kepentingan umum, seperti itu. Jadi ada 2, yaitu wakaf ahli dan wakaf ghairi. Selanjutnya yaitu peluang wakaf dalam masyarakat. Jadi bagaimana sih peluang wakaf dalam masyarakat di sekitar kita? Nah, menapaki jejak sejarah, keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu pengembangan dakwah Islam di berbagai belahan dunia. Nah, tak terkecuali di Indonesia, di negara kita sendiri, yang mana sejumlah lembaga pendidikan, pondok pesantren maupun masjid di Indonesia banyak ditopang keberadaan dan keberlangsungan hidupnya oleh wakaf. Hanya saja, jika wakaf pada masa lalu seringkali dikaitkan dengan benda-benda dan wakaf tidak bergerak, seperti tanah maupun bangunan. Kini mulai dipikirkan wakaf dalam bentuk lain, misalnya wakaf uang atau cash wakaf yang penggunaannya di samping untuk kepentingan tersebut juga dapat dimanfaatkan secara fleksibel bagi pengembangan usaha produktif kaum lemah. Nah, potensi wakaf di Indonesia hingga kini masih cukup menggembirakan. Menurut data Direktorat Urusan Agama Islam pada tahun 1999, jumlah tanah wakaf di seluruh Indonesia tercatat 477.111.000
meter persegi yang terdiri atas 349.296 lokasi. Nah, kemudian pada tahun 2004 jumlah tanah wakaf tersebut meningkat menjadi 1.338.198.586 meter persegi yang terdiri atas 362.471 lokasi. Dengan demikian, dapat dilihat laju perkembangan objek wakaf dalam 5 tahun. Lokasi wakaf bertambah 13.175 titik dengan luas 61.087.571 meter persegi. Saat ini, pada tahun 2020, jumlah tersebut tentu bertambah secara signifikan. Pasti tidak bisa kita bayangkan ya berapa banyak wakaf yang ada di Indonesia pada saat ini. Nah, sekarang kita bahas tentang wakaf tunai nih. Bagaimana sih peluang wakaf tunai di Indonesia sendiri? Secara konseptual, sesungguhnya wakaf tunai memiliki peluang unik untuk menciptakan bidang pendidikan, ekonomi, keagamaan, dan layanan sosial. Jadi sebenarnya potensi wakaf uang sendiri sangatlah besar. Nah, Mustafa Edwin Nasution pernah membuat asumsi bahwa penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan penghasilan rata-rata antara 0,5 juta sampai 10 juta per bulan. Menurut perhitungan angkanya, ini merupakan potensi yang sangat besar. Misalnya, jika warga yang berpenghasilan 0,5 juta sebanyak 4 juta orang dan setiap tahun masing-masing mewakafkan hartanya sejumlah Rp60.000, maka setiap tahun akan terkumpul uang sebanyak 240 miliar. Wah, banyak banget ya. Jika warga yang berpenghasilan 1-2 juta sebanyak 2 juta orang dan setiap tahun masing-masing mewakafkan hartanya sebanyak Rp120.000, maka akan terkumpul dana sebanyak 360 miliar. Nah, kemudian jika warga yang berpenghasilan 2-5 juta sebanyak 2 juta orang juga dan setiap tahun masing-masing mewakafkan hartanya sebanyak Rp600.000, maka akan terkumpul dana sebanyak 1,2 triliun. Wow, banyak sekali. Selanjutnya, jika warga yang berpenghasilan itu 5-10 juta sebanyak 1 juta orang dan setiap tahun masing-masing mewakafkan hartanya berjumlah 1,2 juta rupiah, maka terkumpul dana sebanyak 1,2 triliun. Jadi, dana yang terkumpul mencapai 3 triliun. Nah, inilah merupakan aset yang sangat potensial, sangat banyak sekali aset yang kita miliki apabila kita rajin untuk melakukan wakaf seperti itu. Jadi sesungguhnya wakaf tunai ini memiliki peluang unik dan memiliki peluang yang sangat besar lah intinya ya. Nah, cukup sekian dari saya penjelasan tentang wakaf yang diawali dari pengertian wakaf sampai peluang wakaf di masyarakat sendiri. Nah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dari diri saya, baik dari ucapan ataupun naskah yang saya buat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.